Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini yang Anda lihat video yang sempat viral di media sosial, di mana ini ada aksi humanis seorang pria berpakaian tentara sedang menyuapi seorang kakek di pinggir jalan. Jadi siapa sangka aksi tersebut ternyata dilakukan oleh Dandim 1314 Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, Letkol Fristia Andrean Gitrias. Terlihat di video ini ya, anggota TNI ini menyuapi gitu ya, baik itu minuman maupun makanan, dan kayaknya jadi perhatian publik di sekitarnya juga tuh. Ada motor-motor yang kemudian merapat ya, untuk sedikit banyak mungkin melihat apa yang dilakukan oleh tentara ini kan gitu. Nggak cuma memberikan makanan minuman, tapi juga informasi memberikan masker juga, Vi, untuk kakek ini. Oke, kasihan juga sih kakeknya. Pertanyaan saya tadi, di mana itu anggota keluarganya gitu loh ya kan? Untung ada masyarakat yang peduli. Terlihat loh tuh di sini anggota TNI ini membawa minuman mineral ya, dan juga ada bungkusan yang berisi makanan ya. Iya. Kita turut prihatin juga nih dengan adanya sosok renta yang mungkin kok nggak ada yang merawat begitu, sehingga akhirnya menjadi kepedulian anggota tentara tersebut. Ya, kita akan coba tanya langsung ya. Tanya langsung ada sosok yang ada di video ini. Yang ada di video itu ya. Ini kita segera menyapa Letnan Kolonel Armet Andrean. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Arif Fadil dan Mbak Gina Vita. Biar nggak kaku saya manggilnya Mas Andrean aja lah ya. Iya. Oh siap, laksanakan. Mas Andrean, sebelumnya kami mewakili masyarakat Indonesia pada umumnya berterima kasih Mas ya, atas kepedulian yang sudah dilakukan terhadap sesama begitu. Boleh bercerita nggak sih Mas, setidaknya itu awalnya gimana bisa sampai kok datang menghampiri sang kakek membawa bingkisan juga begitu? Ya, pertama-tama saya izin mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di sini juga saya izin menyampaikan salam nih, salam ciri khasnya kebetulan khasnya kami, yaitu salam cinta. Apa itu cinta? Cinta Indonesia tiada akhir. Kemudian salam sabar. Apa itu sabar? Saling bantu rakyat. Kemudian salam bumi, yaitu berjuang untuk masyarakat Indonesia. Ya, Pak Dandim, kembali lagi ke video yang tadi Pak Dandim. Ini gimana nih kronologisnya nih? Pertama-tama saya terus terang aja mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah merekam secara tersembunyi ya. Ini kayak betulan. Dan sampai sekarang pun saya tidak tahu siapa yang mengirimkan. Kemudian saya pun tidak percaya kalau ini tadinya viral. Saya tahunya dari wartawan saja. Nah, ceritanya itu sebenarnya saat itu saya melaksanakan tugas sebagai komandan, ya, fungsi pengawasan dan pengendalian. Kebetulan kita sedang melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan menuju ke new normal life. Nah, kemudian penekanan dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Pangdam, dan Danrem, bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas sayangilah rakyatmu, kemudian sayangilah anak buahmu. Oleh karena itu, saya sebagai bentuk saya sayang, saya senantiasa keliling, selalu keliling melihat bagaimana kondisi anggota saya. Kemudian sayangilah rakyatmu. Sehingga setiap kali saya bertugas, saya selalu berupaya untuk belanja makanan, stok makanan di mobil dan minuman. Nah, kebetulan saat saya melakukan pengawasan dan pengendalian, mengecek bagaimana anggota, kondisi anggota, kemudian saya mengecek bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah. Saya ingin memberikan vitamin kepada anggota saya yang bertugas di lapangan. Kemudian saya mampir di sebuah apotik di Telaga tepatnya. Nah, saat di apotik itu saya turun, saya melihat seorang kakek tua di pinggir jalan, pas di pinggir jalan. Saya pun terheran-heran. Kemudian saya bertanya, maaf ini apakah ini orang gila atau pengemis atau bagaimana? Sehingga saya suruh anggota saya
siapkan minuman, siapkan jus, dan siapkan makanan. Kemudian saya masuk ke dalam, beli multivitamin untuk anggota saya. Kemudian saya keluar lagi mengambil minuman, makanan, dan saya samperi ke itu. Nah, kemudian ternyata bapak itu pertama tidak memakai masker. Kemudian saya tanya, bapak namanya siapa? Kemudian usia berapa tahun? Ternyata usianya sudah tua, 80 lebih. Kalau orang bilang di sini, sekitar 85 tahun. Nah, saya bilang, bapak sudah tua, jangan di pinggir jalan, nanti sakit. Kemudian ini kan sedang pandemi COVID, ya kalau bisa pakai masker. Kemudian saya pakaikan masker kepada itu. Setelah pakai masker, saya ajak bicara. Dan saya salut. Saya salut kepada beliau. Ini namanya Pak Juma kebetulan. Di mana pada usia yang cukup tua, 85 tahun, tapi masih ceria sekali. Ceria. Jadi saya bicara, dia ceria. Bicaranya nyambung, Pak Dandim? Nyambung sekali. Dan dia malah bercerita banyak tentang kehidupan dan sebagainya. Malah saya belajar dari dia. Saya senang sekali. Tapi kan buat netizen atau masyarakat yang melihat viralnya video ini bertanya-tanya, ngapain ya kakek itu ada di lokasi tersebut begitu. Iya, betul. Itu juga sama menjadi pertanyaan saya, kenapa? Kemudian makanya saya karena ingin tahu, dan kebetulan kan salah satu nilai-nilai moral yang ditanamkan di dalam TNI itu adalah senantiasa tidak sekali menakuti dan menyakiti rakyat, kan? Sayangi dan cintai rakyatmu, kemudian menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Apa penjelasan si kakek tersebut? Kenapa kakek itu ada di situ gitu? Nah, kakek itu ternyata kesepian. Di mana keluarganya, Pak? Kesepian, ditinggal innalillahi, kebetulan istrinya sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Sehingga dia kesepian di rumah. Punya anak tapi, Pak? Punya anak 2 orang laki-laki, dan pekerjaannya buruh sawah. Dan si anak kan pasti punya tempat tinggal ya? Iya, betul sekali. Jadi saya izin melanjutkan lagi nih kitanya, setelah kami ngobrol-ngobrol, kemudian kasih minum, makan, kemudian tante dia bilang, saya mau cek, ini pengemis bukan, gitu. Saya cek, katanya ya saya kalau ada pasien dengan saya, ya saya terima. Tapi saya intinya saya ingin datang ke kota, saya kesepian. Kemudian saya kasih uang ke dia, Kemudian saya ajak kembali ke rumah pulang. Saya panggil bentor, kemudian ajak pulang. Setelah saya perintahkan babinsa saya untuk mengecek lokasi rumah bapak tersebut untuk diikuti dari belakang. Kemudian ketemulah rumahnya itu di Pantungo, rumahnya di belakang Mabes Polri, markas Polda ya, markas Polda Gorontalo di Telaga. Kemudian alhamdulillah saya dilaporkan oleh Babinsa dan saya datang juga kemarin ke sana. Rumahnya layak huni. Nah, rumah layak huni ini ternyata adalah bantuan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah. Jadi di sini alhamdulillah pemerintah provinsi dipimpin oleh Bapak Gubernur, kemudian dipimpin oleh Bapak Bupati, di sini sangat care kepada warganya, kemudian sangat peduli. Gitu. Baik. Oke, Pak Andrian, cukup ini juga ya. Mengingatkan kita juga lah kisah yang dijelaskan, dipaparkan oleh Pak Dandim ya pagi ini. Tentunya harapannya adalah mudah-mudahan kita bisa meniru, menjadi contoh ya apa yang dilakukan ini, kepedulian terhadap sesama. Terima kasih Letkol Armet Andrian atas waktunya pagi ini. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.